Yajna dalam Mahabharata. सहायजना प्रजः RSTVA पूर्वे स प्रजापत्या अनेना प्रसवस्याध्वमैसा वो istakamadhuk. Terjemahannya, pada zaman dahulu kala, Prajapati, Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan manusia dengan yajna, dan bersabda, dengan ini engkau akan mengembang, dan akan menjadi kamaduk dari keinginanmu. Bhagavad Gita 3:10. Setiap tindakan tanpa dilandasi keyakinan yang mantap akan sia-sia. Demikian pula keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Srada Apnoti Brahma Apnoti, mereka yang memiliki iman yang mantap dapat mencapai dan bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam melaksanakan yajna, mutlak dilandasi srada, keimanan atau keyakinan yang mantap. A. Pengertian dan hakikat yajna. Perenungan. ओजस्मी सहस्कमे ATMA कामे Danius kame Sharma kame Varma kem Yajnena kalpantam. Terjemahannya adalah, dengan sarana persembahan, yajna, semoga kami memperoleh sifat-sifat yang berikut ini: kemuliaan, kejayaan, kekuatan rohaniah, kekuatan jasmaniah, kesejahteraan dan perlindungan. Yajur Veda 18:3. Memahami teks. Kata yajna berasal dari bahasa Sanskerta, dengan akar kata yaj berarti memuja, mempersembahkan, korban. Dalam kamus bahasa Sanskerta, kata yajna diartikan upacara korban, orang yang berkorban yang berhubungan dengan korban, yajna. Dalam kitab Bhagavad Gita dijelaskan, yajna artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan. Yajna berarti upacara persembahan kurban suci. Pemujaan yang dilakukan menggunakan kurban suci memerlukan dukungan sikap dan mental yang suci juga. Sarana yang diperlukan sebagai perlengkapan sebuah yajna disebut dengan istilah upakara. Upakara yang tertata dalam bentuk tertentu yang difungsikan sebagai sarana memuja keagungan Tuhan disebut sesajen. Upakara dapat diartikan memberikan pelayanan yang ramah tamah atau kebaikan hati. Dengan demikian sudah semestinya setiap upakara yang dipersembahkan hendaknya dilandasi dengan kemantapan, ketulusan dan kesucian hati, yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku ramah tamah bersumber dari hati yang hening dan suci. Tata cara atau rangkaian pelaksanaan suatu yajna disebut upacara. Kata upacara dalam kamus Sanskerta diartikan mendekati, kelakuan, sikap, pelaksanaan, kecukupan, pelayanan sopan santun, perhatian, penghormatan, hiasan, upacara, pengobatan. Kegiatan upacara dapat memberikan ciri-ciri tersendiri bagi agama-agama tertentu, sekaligus membedakannya dengan agama-agama yang lainnya. Setiap agama memiliki tatanan tersendiri dalam melaksanakan upacaranya. Di dalam pelaksanaan upacara diharapkan terjadinya suatu upaya untuk mendekatkan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa beserta prabawanya kepada alam lingkungannya, para pitara, para resi atau maha resi dan manusia sebagai sesamanya. Wujud dari pendekatan itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk persembahan maupun tata pelaksanaan. Sebagaimana yang ditentukan dalam berbagai sastra yang memuat ajaran agama Hindu. Kesucian itu adalah sifat dari Tuhan Yang Maha Esa. Siapapun orangnya bila berkeinginan mendekatkan diri dan berdoa ke hadapan Tuhan Yang Maha Suci, hendaknya menyucikan diri secara lahiriah dan batiniah. Secara alamiah dunia beserta isinya harus bergerak harmonis, selaras, seimbang, dan saling mendukung. Agama Hindu mengajarkan umatnya selalu hidup harmonis, seimbang, selaras, dan saling mendukung. Tidak dibenarkan sama sekali oleh ajaran suci Weda hanya meminta saja dari alam, tetapi memberi kepada alam juga menjadi sebuah kewajiban dalam rangka menjaga keseimbangan alam. Katakanlah dengan bunga, kata orang bijak yang masih relevan dilakukan sepanjang zaman.
Ketika memberi, tak boleh mengharapkan pengembalian. Itu merupakan ajaran Veda tentang ketulusikhlasan. Saling memberi adalah satu-satunya cara untuk menjaga keteraturan sosial. Jangan heran bila di masyarakat dalam setiap upacara adat keagamaan selalu saling memberikan makanan. Alam semesta ini diciptakan oleh Brahman dengan kekuatannya sebagai Dewa Brahma. Isi alam yang kita nikmati untuk kesehatan lahir dan batin. Makanan yang disediakan oleh alam harus disyukuri dan dinikmati secara seimbang. Kitab suci Veda mengajarkan umat Hindu dalam menyampaikan rasa syukur dengan memakai isi alam, yaitu bunga, daun, cahaya, air, dan buah. Isi alam ini dikemas, ditata dalam aturan tertentu sehingga menjadi sesajen persembahan. Banten, sesajen ini dipakai sebagai media persembahan kepada Brahman. Sesajen atau banten bukan makanan para dewa atau Tuhan, melainkan sarana umat dalam menyampaikan dan mewujudkan rasa bakti dan syukur kepada Brahman, Sang Hyang Widi. Di dalam ajaran suci Veda, Santi Parwa atau Bhagavad Gita disebutkan, mereka yang makan sebelum memberikan yajna disebut pencuri. Veda mengajarkan tentang etika sopan santun, mengingat semua yang ada di dunia ini berasal dari secara alamiah dunia beserta isinya harus bergerak harmonis, selaras, seimbang, dan saling mendukung. Agama Hindu mengajarkan umatnya selalu hidup harmonis, seimbang, selaras, dan saling mendukung. Yajna berarti persembahan, pemujaan, penghormatan, dan kurban suci. Yajna adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Berdasarkan sasaran yang akan diberikan yajna, maka korban suci ini dibedakan menjadi 5 jenis sebagai berikut. A. Dewa Yajna. Yajna jenis ini adalah persembahan suci yang dihaturkan kepada Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Contoh Dewa Yajna dalam kesehariannya, melaksanakan puja Trisandya, sedangkan contoh Dewa Yajna pada hari-hari tertentu melaksanakan piodalan di pura dan lain sebagainya. कवक्षांता कर्मणम सिद्धिमि अजंता इहा देवता क्षिप्रम ही मैन्यूज लोक सिद्धिर्भवति कर्मजा. Terjemahannya adalah, mereka yang menginginkan keberhasilan yang timbul dari karma, beryajna di dunia untuk para deva, karena keberhasilan manusia segera terjadi dari karma, yang lahir dari pengorbanan. Bhagavad Gita 4.12. B. Resi Yajna. Resi Yajna adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi. Mengapa yajna ini dilaksanakan? Karena para resi sudah berjasa menuntun masyarakat dan melakukan puja Surya Sewana setiap hari. Para resi telah mendoakan keselamatan dunia, alam semesta beserta isinya. Bukan itu saja. Ajaran suci Veda juga pada mulanya disampaikan oleh para resi. Para resi dalam hal ini adalah orang yang disucikan oleh masyarakat. Ada yang sudah melakukan upacara Dwijati disebut Pandita, dan ada yang melaksanakan upacara Ekajati disebut Pinandita atau pemangku. Umat Hindu memberikan yajna terutama pada saat mengundang orang suci yang dimaksud untuk menghantarkan upacara yajna yang dilaksanakan. C. Pitra Yajna. Korban suci jenis ini merupakan bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para pitara atau leluhur karena telah berjasa ketika masih hidup melindungi kita. Kewajiban setiap orang yang telah dibesarkan oleh leluhur adalah memberikan persembahan yang terbaik secara tulus ikhlas. Ini sangat sesuai dengan ajaran suci Veda agar umat Hindu selalu saling memberi demi menjaga keteraturan sosial. D. Manusa Yajna. Manusa Yajna adalah pengorbanan untuk manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan. Umpamanya ada musibah banjir dan tanah longsor.
banyak pengungsi yang hidup menderita. Dalam situasi begini, umat Hindu diwajibkan melakukan manusa yajna dengan cara memberikan sumbangan makanan, pakaian layak pakai, dan sebagainya. Bila perlu terlibat langsung untuk menjadi relawan yang membantu secara sukarela. Dengan demikian, memahami manusa yajna tidak hanya sebatas melakukan serentetan prosesi keagamaan, melainkan juga seperti donor darah dan membantu orang miskin. यह तमाम प्रपद्यांते टैम्स तथैवा भजामि अहम मामा वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्ता सर्वसा. Terjemahannya adalah, bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku terima wahai Arjuna. Manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Bhagavad Gita 4:11. Manusa yajna dalam bentuk ritual keagamaan juga penting untuk dilaksanakan. Karena sekecil apapun sebuah yajna dilakukan, dampaknya sangat luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Umpamanya, kalau kita melaksanakan upacara potong gigi, maka semuanya ikut terlibat dan terkena dampaknya. Agama Hindu mengajarkan agar upacara manusa yajna dilakukan sejak anak dalam kandungan seorang ibu. Ada beberapa perbuatan yang diajarkan oleh Veda sebagai bentuk pelaksanaan dari ajaran manusa yajna, antara lain: A. Membantu orang tua, wanita atau anak-anak yang menyeberang jalan ketika kondisi lalu lintas sedang ramai. B. Menjenguk dan memberikan bantuan kepada teman yang sakit. C. Melakukan bakti sosial, donor darah, dan pengobatan gratis. D. Memberikan tempat duduk kita kepada orang tua, wanita, atau anak-anak ketika berada di dalam kendaraan umum. E. Memberikan beras kepada orang yang membutuhkan. F. Memberikan petunjuk jalan kepada orang yang tersesat. G. Membantu fakir miskin yang sangat membutuhkan pertolongan. H. Membantu teman atau siapa saja yang terkena musibah, bencana alam, kerusuhan, atau kecelakaan lalu lintas. I. Memberikan jalan terlebih dahulu kepada mobil ambulan yang sedang membawa orang sakit. Semua perilaku ini wajib dilatih, dibiasakan, dan dikembangkan sebagai bentuk pelaksanaan manusa yajna. Dalam konteks ini, tidak berarti hanya melakukan upacara saja, tetapi juga termasuk membantu orang. E. Buta yajna. Upacara buta yajna adalah korban suci untuk para buta, yaitu roh yang tidak nampak oleh mata tetapi ada di sekitar kita. Para buta cenderung menjadi kekuatan yang tidak baik, lebih suka mengganggu orang. Contoh upacara buta yajna adalah Masegeh, Makaru, Taur Agung, Panca Walikrama. Sedangkan tujuannya adalah menetralisir kekuatan buta kala, yang kurang baik menjadi kekuatan buta hita yang baik dan mendukung kehidupan umat manusia. B. Yajna dalam Mahabharata dan masa kini. Perenungan. Swaryanto napekshanta, adyam rohanti rodasi, yajnam ye vivatodharam, savidvamzo vaitnaya. Terjemahannya, para sarjana yang terkenal yang melaksanakan pengorbanan, mencapai kahyangan, sorga, tanpa suatu bantuan apapun. Mereka membuat jalan masuk dengan mudah ke kahyangan, sorga, yang menyeberangi bumi dan wilayah pertengahan. Yajurveda 23, Sloka 62. Memahami teks Sarpayajna. Pada zaman Mahabharata dikisahkan Panca Pandawa melaksanakan yajna Sarpa yang sangat besar dan dihadiri seluruh rakyat dan undangan yang terdiri atas raja-raja terhormat dari negeri tetangga. Bukan itu saja, undangan juga datang dari para pertapa suci yang berasal dari hutan atau gunung. Tidak dapat dilukiskan betapa meriahnya pelaksanaan upacara besar yang mengambil tingkatan utamaning utama. Menjelang puncak pelaksanaan yajna, datanglah seorang Brahmana suci dari hutan ikut memberikan doa restu dan menjadi saksi atas pelaksanaan upacara yang besar itu. Seperti biasanya, setiap tamu yang hadir dihidangkan berbagai macam makanan yang lezat dalam jumlah yang tidak terhingga. Kepada Brahmana utama ini, diberikan suguhan yang enak-enak.
Setelah melalui perjalanan yang sangat jauh dari gunung, ke ibu kota Hastinapura, ia sangat lapar dan pakaiannya mulai terlihat kotor. Begitu dihidangkan makanan oleh para dayang kerajaan, sang Brahmana utama pun langsung melahapnya dengan cepat bagaikan orang yang tidak pernah menemukan makanan. Bersamaan dengan itu melintaslah Dewi Drupadi yang tidak lain adalah penyelenggara yajna besar tersebut. Melihat cara Brahmana utama menyantap makanan dengan tergesa-gesa, berkomentarlah Drupadi sambil mencela. Kasihan Brahmana utama itu, seperti tidak pernah melihat makanan, cara makannya tergesa-gesa, kata Drupadi dengan nada mengejek. Walaupun jarak antara Dewi Drupadi dengan sang Brahmana utama cukup jauh, tetapi karena kesaktiannya ia dapat mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Drupadi. Sang Brahmana utama diam, tetapi batinnya kecewa. Drupadi pun melupakan peristiwa tersebut. Dalam ajaran agama Hindu, disampaikan bahwa apabila kita melakukan tindakan mencela, maka pahalanya akan dicela dan dihinakan. Terlebih lagi apabila mencela seorang Brahmana utama, pahalanya bisa bertumpuk-tumpuk. Dalam kisah berikutnya, Dewi Drupadi mendapatkan penghinaan yang luar biasa dari saudara iparnya yang tidak lain adalah Duryodhana dan adik-adiknya. Di hadapan Maharaja Drestarata, Resi Bisma, Begawan Drona, Kripacarya, dan Perdana Menteri Widura serta disaksikan oleh para menteri lainnya, Dewi Drupadi dirobek pakaiannya oleh Dursasana atas perintah Pangeran Duryodhana. Perbuatan biadab merendahkan kehormatan wanita dengan merobek pakaian di depan umum, berdampak pada kehancuran bagi negeri para penghina. Terjadinya penghinaan terhadap Drupadi adalah pahala dari perbuatannya yang mencela Brahmana utama ketika menikmati hidangan. Dewi Drupadi tidak bisa ditelanjangi oleh Dursasana, karena dibantu oleh Krishna dengan memberikan kain secara ajaib yang tidak bisa habis sampai adiknya Duryodhana kelelahan lalu jatuh pingsan. Krishna membantu Drupadi karena Drupadi pernah berkarma baik dengan cara membalut jari Krishna yang terkena panah cakra setelah membunuh Supala. Pesan moral dari cerita ini adalah, kalau melaksanakan yajna harus tulus ikhlas, tidak boleh mencela dan tidak boleh ragu-ragu. C. Syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaan yajna. Perenungan. Soma raranti no hardi gavo na yavaseshve, Maria ivaswa oke. Terjemahannya, Tuhan yang Maha Pengasih, semoga Engkau berkenan berstana pada hati nurani kami, tubuh kami sebagai pura, seperti halnya anak-anak sapi yang merumput di padang subur, seperti pula seorang gadis di rumahnya sendiri. Akveda I 91.13. Memahami teks. Melaksanakan yajna bagi umat Hindu hukumnya wajib. Segala sesuatu yang dilaksanakan tanpa dilandasi oleh yajna adalah sia-sia. Bagaimana agar semua yang kita laksanakan dapat bermanfaat dan berkualitas? Kitab Bhagavad Gita menyebutkan sebagai berikut. Afalika oksibhir yaju vidhidrastho yaejet, yasthavyam iti mana samadhasa satvika. Agar pelaksanaan yajna lebih efisien, maka syarat pelaksanaannya perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut. 1. Sastra, yaitu yajna harus berdasarkan Veda. 2. Srada, yaitu yajna harus dengan keyakinan. 3. Lascarya, keikhlasan menjadi dasar utama yajna. 4. Daksina, memberikan dana kepada pandita. 5. Mantra, puja, dan gita, wajib ada pandita atau pinandita. 6. Nasmuta atau tidak untuk pamer, jangan sampai melaksanakan yajna hanya untuk menunjukkan kesuksesan dan kekayaan. 7. Anasevanam, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengundang makan bersama. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 17, Sloka 11, 12, dan 13 disebutkan ada 3 kualitas yajna, yakni sebagaimana tertera di bawah ini. A.
Satwika Yajna. Satwika Yajna adalah kebalikan dari Tamasika Yajna dan Rajasana Yajna bila didasarkan penjelasan Bhagavara Gita tersebut di atas. Satwika Yajna adalah yajna yang dilaksanakan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat yang dimaksud antara lain sebagai berikut. 1. Yajna harus berdasarkan sastra. Tidak boleh melaksanakan yajna sembarangan, apalagi didasarkan pada keinginan diri sendiri karena mempunyai uang banyak. Yajna harus melalui perhitungan hari baik dan buruk. Yajna harus berdasarkan sastra dan tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat. 2. Mengingat arti yajna itu adalah pengorbanan suci yang tulus ikhlas, sang yazamana atau penyelenggara yajna tidak boleh kikir dan mengambil keuntungan dari kegiatan yajna. Apabila dilakukan, maka kualitasnya bukan lagi disebut satwika. 3. Yajna harus menghadirkan sulinggih yang disesuaikan dengan besar kecilnya yajna. Kalau yajnanya besar, sebaiknya hadirkan seorang sulinggih dwijati atau pandita. Tetapi kalau yajnanya kecil, Empat, dalam setiap upacara yajna, sang yajamana harus mengeluarkan daksina. Daksina adalah dana uang kepada sulinggih atau pinandita yang muput yajna. Jangan sampai tidak melakukan itu, karena daksina adalah bentuk dari resi yajna dalam panca yajna. 5. Yajna juga sebaiknya menghadirkan suara genta, gong atau mungkin dharma gita. Hal ini juga disesuaikan dengan besar kecilnya yajna. Apabila biaya untuk melaksanakan yajna tidak besar, maka suara gong atau dharma gita boleh ditiadakan. B. Rajasika Yajna. Rajasika Yajna adalah yajna yang dilakukan dengan penuh harapan akan hasilnya dan dilakukan hanya untuk pamer saja. Kualitas yajna ini relatif sangat rendah. Walaupun semua persyaratan dalam satwika yajna sudah terpenuhi, namun apabila sang yajamana atau yang menyelenggarakan yajna ada niat untuk memperlihatkan kekayaan dan kesuksesannya, maka nilai yajna itu menjadi rendah. Dalam Siwa Purana disampaikan bahwa seorang raja mengundang Dewa Siwa untuk menghadiri dan memberkati yajna yang akan dilaksanakannya. Dewa Siwa mengetahui bahwa tujuan utama mengundangnya hanyalah untuk memamerkan jumlah kekayaan, kesetiaan rakyat, dan kekuasaannya. Mengetahui niat tersebut, raja pun mengundang Dewa Siwa. Pada hari yang telah ditentukan, Dewa Siwa tidak mau datang, tetapi mengirim putranya yang bernama Dewa Gana untuk mewakilinya menghadiri undangan raja itu. Dengan diiringi banyak prajurit, berangkatlah Dewa Gana ke tempat upacara. Upacaranya sangat mewah, semua raja tetangga diundang, dan seluruh rakyat ikut memberikan dukungan. Dewa Gana diajak berkeliling istana oleh raja sambil menunjukkan kekayaannya berupa emas, perak, dan berlian yang jumlahnya bergudang-gudang. Dengan bangga, raja menyampaikan berapa jumlah emas dan berliannya. Sementara rakyat dari kerajaan ini masih hidup miskin karena kurang diperhatikan oleh raja dan pajaknya selalu dipungut oleh raja. Mengetahui hal tersebut, Dewa Gana ingin memberikan pelajaran kepada sang raja. Ketika sampai pada acara menikmati makanan dan minuman, Dewa Gana pun menghabiskan seluruh makanan yang ada. Bukan itu saja, seluruh perabotan berupa piring emas dan lain sebagainya semua dihabiskan oleh Dewa Gana. Raja menjadi sangat bingung sementara Dewa Gana terus meminta makan. Apabila tidak diberikan, Dewa Gana mengancam akan memakan semua kekayaan dari sang raja. Khawatir kekayaannya habis dimakan Dewa Gana, raja ini kembali menghadap Dewa Siwa dan mohon ampun. Lalu diberikan petunjuk dan nasihat agar tidak sombong karena kekayaan dan membagikan seluruh kekayaan itu kepada seluruh rakyat secara adil. Kalau menyanggupi, barulah Dewa Gana menghentikan aksinya minta makan terus kepada raja. Dengan terpaksa raja yang sombong ini menuruti nasihat Dewa Siwa yang menyebabkan kembali baiknya Dewa Gana. Pesan moral yang disampaikan cerita ini adalah,
janganlah melaksanakan yajna berdasarkan niat untuk memamerkan kekayaan. Selain membuat para undangan kurang nyaman, juga nilai kualitas yajna tersebut menjadi lebih rendah. C. Tamasika yajna. Ini adalah yajna yang dilakukan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastranya, tanpa mantra, tanpa ada kidung suci, tanpa ada daksina, tanpa didasari oleh kepercayaan. Tamasika yajna adalah yajna yang dilaksanakan dengan motivasi agar mendapatkan untung. Kegiatan semacam ini sering dilakukan sehingga dibuat panitia yajna dan diajukan proposal untuk melaksanakan upacara yajna dengan biaya yang sangat tinggi. Akhirnya yajna jadi berantakan karena panitia banyak mencari untung. Bahkan setelah yajna dilaksanakan, masyarakat ternyata berhutang di sana-sini. Yajna semacam ini sebaiknya jangan dilakukan karena sangat tidak mendidik. D. Mempraktikkan yajna menurut kitab Mahabharata dalam kehidupan. Perenungan. Ya Indra Sasti Avrato Anuswapam Adavayu, Swaya Saeve Mumut Posyam Rayam Sanitar De Tamtata. Terjemahannya adalah, Tuhan yang Maha Esa, orang yang tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa adalah lamban dan mengantuk, mati oleh perbuatannya sendiri. Berikanlah semua kekayaan yang dikumpulkan oleh orang semacam itu kepada orang lain. Akveda 8, 97.3. Memahami teks. Beryajna bagi umat Hindu hukumnya wajib walau bagaimana dan dimanapun mereka berada. Sesuatu yang dilaksanakan dengan dilandasi oleh yajna adalah utama. Bagaimana agar semua yang kita laksanakan ini dapat bermanfaat dan berkualitas utama? Mendekatlah kepadanya dengan tali kasih karena sesungguhnya Tuhan Maha Pengasih. Kitab Bhagavad Gita menjelaskan sebagaimana berikut ini. Yetu dharmyam tam idam yathoktam paryapasit, sradadhana mat parama bhattaste, tivami priya, terjemahannya adalah, sesungguhnya ia yang melaksanakan ajaran dharma yang telah dicurungkan dengan penuh keyakinan, dan menjadikan aku sebagai tuyung, pengganut inilah yang paling ku kasihi, karena mereka sangat kasih padaku. Bhagavad Gita, Adhyay 12, Sloka 20. Kasih sayang adalah sikap yang utama bagi pelakunya. Maksudnya, membiasakan diri hidup selalu bersahabat sesama makhluk, jauh dari keakuan dan keangkuhan, serta selalu bersama dalam suka dan duka serta pemberi maaf. Orang-orang terkasih selalu dapat mengendalikan diri, berkeyakinan teguh, terbebas dari kesenangan, kemarahan, dan kebingungan. Dia tidak mengharapkan apapun, tidak terusik dan tidak memiliki pamrih apapun. Orang-orang terkasih adalah mereka yang terbebas dari pujian dan makian, pendiam dan puas dengan apapun yang dialaminya. Persembahan apapun yang dilaksanakan oleh seseorang kepadanya dapat diterima, karena beliau bersifat maha kasih. Daksina dan pemimpin yajna. Mendengar kata daksina, dalam benak orang Hindu, Bali, yang awam akan terbayang dengan salah satu jejahitan yang berbentuk cerobong, silinder terbuat dari daun kelapa yang sudah tua, dan isinya berupa beras, uang, kelapa, telur itik dan perlengkapan lainnya. Daksina adalah sesajen yang dibuat untuk tujuan kesaksian spiritual. Daksina adalah lambang Hyang, guru, dewa Siwa, dan karena itu digunakan sebagai saksi dewata. Makna kata daksina secara umum adalah suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang kepada pendeta pemimpin upacara. Penghormatan ini haruslah dihaturkan secara tulus ikhlas. Persembahan ini sangat penting dan bahkan merupakan salah satu syarat mutlak agar yajna yang diselenggarakan berkualitas, Satwika Yajna. Selanjutnya bagaimana pentingnya daksina dalam yajna, dikisahkan dalam cerita berikut. Setelah perang Bharatayuda usai, Sri Krishna menganjurkan kepada Pandawa untuk menyelenggarakan upacara yajna yang disebut Aswamedha Yajna. Upacara korban kuda itu berfungsi untuk menyucikan secara ritual dan spiritual negara Hastinapura dan Indraprastha karena dipandang leteh, kotor, akibat perang besar berkecamuk.
Di samping itu juga bertujuan agar rakyat Pandawa tidak diliputi rasa angkuh dan sombong akibat menang perang. Atas anjuran Sri Krishna, di bawah pimpinan Raja Dharmawangsa, Pandawa melaksanakan Aswamedha Yajna itu. Sri Krishna berpesan agar yajna yang besar itu tidak perlu dipimpin oleh pendeta agung kerajaan tetapi cukup oleh seorang pendeta pertapa dari keturunan Warna Sudra yang tinggal di hutan. Pandawa begitu taat kepada segala nasihat Sri Krishna. Dharmawangsa mengutus patihnya ke tengah hutan untuk mencari pendeta pertapa keturunan Warna Sudra. Setelah menemui pertapa yang dicari, patih itu menghaturkan sembahnya, "Sudilah kiranya kamu memimpin upacara agama yang bernama Aswamedha Yajna, wahai pendeta yang suci." Mendengar permohonan patih itu, sang pendeta yang sangat sederhana lalu menjawab, "Atas pilihan Prabu Yudhistira kepada saya seorang pertapa untuk memimpin yajna itu saya ucapkan terima kasih. Namun kali ini saya tidak bersedia untuk memimpin upacara tersebut. Nanti andai kata kita panjang umur, saya bersedia memimpin upacara Aswamedha Yajna yang diselenggarakan oleh Prabu Yudhistira yang ke-100 kali." Mendengar jawaban itu, sang utusan terperanjat, kaget luar biasa. Ia langsung mohon pamit dan segera melaporkan segala sesuatunya kepada raja. Kejadian ini kemudian diteruskan kepada Sri Krishna. Setelah mendengar laporan itu, Sri Krishna bertanya, "Siapa yang disuruh untuk menghadap pendeta?" Dharmawangsa pun menjawab, "Yang saya tugaskan menghadap pendeta adalah patih kerajaan." Sri Krishna menjelaskan, upacara yang akan dilangsungkan bukanlah atas nama sang patih, tetapi atas nama sang raja. Karena itu tidaklah pantas kalau orang lain yang memohon kepada pendeta. Setidak-tidaknya permaisuri raja yang harus datang kepada pendeta. Kalau permaisuri yang datang, sangatlah tepat karena dalam pelaksanaan upacara agama, peranan wanita lebih menonjol dibandingkan laki-laki. Upacara agama bertujuan untuk membangkitkan prema atau kasih sayang. Dalam hal ini yang paling tepat adalah wanita. Nasihat Awatara Wisnu itu selalu dituruti oleh Pandawa. Dharmawangsa lalu memohon sang permaisuri untuk mengemban tugas menghadap pendeta di tengah hutan. Tanpa mengenakan busana mewah, Dewi Drupadi dengan beberapa iringan menghadap sang pendeta. Dengan penuh hormat memakai bahasa yang lemah lembut, Drupadi menyampaikan maksudnya kepada pendeta. Di luar dugaan, pendeta kemudian bersedia memimpin upacara yang agung tersebut. Pendeta pun dijemput sebagaimana tata krama yang berlaku. Drupadi menyuguhkan makanan dan minuman dengan tata krama di kota kepada pendeta. Karena tidak pernah hidup dan bergaul di kota, sang pendeta menikmati hidangan tersebut menurut kebiasaan di hutan yang jauh dengan etika di kota. Pendeta kemudian segera memimpin upacara. Ciri-ciri upacara itu sukses menurut Sri Krishna adalah apabila turun hujan bunga dan terdengar suara genta dari langit. Nah, ternyata setelah upacara dilangsungkan tidak ada suara genta maupun hujan bunga dari langit. Terhadap pertanyaan Dharmawangsa, Sri Krishna menjelaskan bahwa tampaknya tidak ada daksina untuk dipersembahkan kepada pendeta. Kalau upacara agama tidak disertai dengan daksina untuk pendeta, berarti upacara itu menjadi milik pendeta. Dengan demikian yang menyelenggarakan upacara berarti gagal melangsungkan yajna. Gagal atau suksesnya yajna ditentukan pula oleh sikap yang beryajna. Kalau sikapnya tidak baik atau tidak tulus menerima pendeta sebagai pemimpin upacara, maka gagallah upacara itu. Sikap dan perlakuan kepada pendeta yang penuh hormat dan bakti merupakan salah satu syarat yang menyebabkan upacara sukses. Setelah mendengar wejangan itu, Drupadi segera menyiapkan daksina untuk pendeta. Setelah pendeta mendapat persembahan daksina, tidak ada juga suara genta dan hujan bunga dari langit. Melihat kejadian itu, Sri Krishna memastikan bahwa di antara penyelenggara yajna ada yang bersikap tidak baik kepada pendeta. Atas wejangan Sri Krishna itu, Drupadi secara jujur mengakui bahwa ia telah menertawakan sang pendeta memimpin yajnanya walaupun hanya dalam hati mengatakan, yaitu pada saat pendeta menikmati hidangan tadi.
Memang dalam agama Hindu, pendeta mendapat kedudukan yang terhormat bahkan dipandang sebagai perwujudan dewa. Karena itu akan sangat fatal akibatnya kalau ada yang bersikap tidak sopan kepada pendeta. Beberapa saat kemudian setelah Drupadi datang menyembah dan mohon maaf kepada pendeta, jatuhlah hujan bunga dari langit disertai suara genta yang nyaring membahana. Ini pertanda yajna Aswameda itu sukses. Demikianlah betapa pentingnya kehadiran Daksina yang dipersembahkan oleh yang beryajna kepada pendeta pemimpin yajna dalam upacara yajna.